Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer menggunakan 3 router, 2 switch, dan beberapa PC. Di sini kita langsung saja membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian di sini kita menambahkan router terlebih dahulu. Di sini kita klik network device, di bawah kita pilih router, kemudian kita ambil yang router 1841. Di sini kita tambahkan 1, 2, 3. Ya, di router ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike. Dan ingat, kita hubungkan pada router tengah terlebih dahulu menggunakan fase Ethernet 0. Kita hubungkan ke router 5 dengan fase Ethernet 0 juga. Dan kemudian kita hubungkan satu lagi, kita klik yang tengah, router tengah terlebih dahulu. Kita hubungkan, masukkan ke fase Ethernet 1, dan kemudian kita hubungkan pada router 6 di fase Ethernet 0. Jadi ingat urutannya. Oke, di sini kita akan tambahkan switch. Di sini kita klik saja network device lagi, tambahkan switch. Kemudian kita pilih yang 2950. Kita ambil 2 buah. Mengapa kita pilih yang ini? Karena ini tuh portnya lebih banyak. Kemudian kita hubungkan router. Kita masukkan fase Ethernet 1. Kita hubungkan ke switch. Kita ambil saja ini 1 juga. Kemudian satu lagi kita hubungkan menggunakan kabel strike. Kita hubungkan fase Ethernet 1 juga. Kemudian kita tambahkan beberapa PC. Di sini saya ingin memakai 2 PC saja sebagai contoh. Jika teman-teman mau memakai beberapa PC, silakan ditambahkan. Kita hubungkan dari switch ke PC itu menggunakan kabel strike juga. Kita hubungkan fase Ethernet 2, masuk ke PC 0. Kemudian kabel strike lagi, fase Ethernet 3. Kita masuk ke PC 1. Kemudian di switch satu lagi, kita lakukan hal yang sama. Fase Ethernet 3 ke PC 3. Nah, ini untuk rangkaian kabelnya. Di sini ke router kita menggunakan kabel cross, kemudian dari router ke switch kita menggunakan kabel strike, kemudian dari switch ke PC kita menggunakan kabel strike juga. Di sini sudah kita mendesainnya, kemudian kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama kita harus lakukan yaitu konfigurasi router di tengah. Kita klik saja routernya. Kemudian kita masuk ke config. Kita masuk ke interface 0. Nah, jadi kan ingat yang pertama tadi, fase Ethernet 0 itu kita masukkan portnya di router ke-5. Jadi router yang di sebelah kiri, ini. Ini masuk ke fase Ethernet 0. Kemudian yang di sebelah kanan, ini masuk ke fase Ethernet 1. Jadi ingat, yang fase Ethernet 0 adalah router sebelah kiri dan fase Ethernet 1 adalah router sebelah kanan. Jadi di sini kita centang terlebih dahulu port statusnya. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.1.1 saja yang saya gunakan. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa diisi. Kemudian kita config juga fase Ethernet yang satunya. Jangan lupa dicentang per status. Kemudian IP configuration-nya saya menggunakan IP tipe C juga. Di sini saya menggunakan 192.168.2.1. Subnet mask-nya jangan lupa di isi juga. Kemudian kita masuk ke RIP. Kita daftarkan IP jaringannya. Tadi saya menggunakan 1.1, kita add. Kemudian 192.168.2.1. Kemudian kita add juga. Untuk router yang tengah sudah kita konfigurasikan. Kemudian kita masuk ke router yang sebelah kiri, itu router 5. Yang dimana router 5 tadi kan kita hubungkan menggunakan fase Ethernet 0. Kita ambil IP yang sudah kita buat di router yang di tengah tadi, di mana IP-nya itu 192.168.1.1. Port statusnya jangan lupa dicentang, subnet mask-nya jangan lupa diisi, kemudian RAP-nya kita isi juga. 192.168.1.1. Kemudian kita add.
Kita lihat di sini router ke router sudah tersambung. Kita konfigurasi lagi router yang sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke config. Kita masuk ke fast Ethernet 0. Kita centang port statusnya. Kemudian kita buatkan IP yang fast Ethernet 1 yang di router tengah, yaitu 192.168.2.1. Subnetnya jangan lupa diisi, RAP-nya kita isi juga. 192.168.2.1. Kemudian kita add. Kita lihat di sini sudah terhubung dari router 4 ke router 6-nya juga. Kemudian kita akan hubungkan router ke switch-nya. Jadi guna fast Ethernet 0 yang di router sebelah kiri atau router 4 itu, pertama di fast Ethernet 0 itu mengambil jaringan dari router yang di tengah. Jadi fast Ethernet 1 ini adalah hubungan antara router 5 ini ke switch. Jadi fast Ethernet 0 itu untuk jaringan. Jadi di sini sudah kita konfigurkan untuk router 5 itu menerima jaringan dari router 4. Kemudian kita masuk ke fast Ethernet 1 untuk menghubungkan router ke switch. Kita centang saja. Kemudian kita bikin IP di sini harus beda lagi dari 1 dan 2 karena itu tadi sudah kita pakai. Kemudian di sini saya akan membuat IP kelas C. Saya bikin saja 3.1. Subnet jangan lupa dicentang. Masuk ke area IP lagi, kita daftarkan 192.168.3.1. Kita add. Kita close saja. Kemudian kita hubungkan juga router 6 ke switch. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke fast Ethernet 1. Kita centang port statusnya. Kemudian IP configuration-nya saya akan menggunakan 192.168.4.1. Masuk ke area IP juga. 2.168.4.1. Kita add. Oke, kita lihat di sini router 5 ke switch itu sudah terhubung dan router 6 juga ke switch sudah terhubung. Itulah bagaimana cara kita mengkonfigurasi 3 router ini untuk saling terhubung gitu. Kemudian kita langsung saja kita masukkan ke konfigurasi PC-nya. Di sini switch itu tidak perlu dikonfigurasi ya. Kemudian kita masuk ke PC, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Di sini kita menggunakan static dengan IP-nya itu 192.168.3.2. Kenapa 3? Karena kan di fast Ethernet 1 tadi yang di router 5 kita menggunakan IP 192.168.3.1. Kalau di PC itu 1 itu tidak bisa dipakai lagi, jadi kita memakai 3.2. Karena 1 itu sudah dipakai oleh routernya. Jadi kita tidak bisa menggunakan 1 lagi. Di sini makanya kita menggunakan 2. Kemudian subnet masih jangan lupa diisi. Kemudian default gateway-nya. Jangan lupa kalau default gateway itu ujungnya harus 1. 8.3.1. Kemudian kalau sudah kita close saja. Kemudian satu lagi, PC satu lagi. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Kemudian kita buat lagi IP-nya 3.3. Jadi IP yang 2 tadi sudah tidak bisa kita pakai lagi karena sudah dipakai oleh PC 0, makanya di sini kita menggunakan IP 3.3. Subnet masnya jangan lupa diisi. Default gateway-nya kita isi 192.168.3.1. Jangan lupa kalau gateway itu ujungnya harus 1. Kemudian kita close saja. Dan juga kita konfigurasikan PC 2 dan PC 3 ini bisa terhubung. Kita kita lihat terlebih dahulu di router IP-nya fast Ethernet 1 untuk hubungan ke PC-nya yaitu 4.1 ujungnya. Jadi di PC kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, kita tuliskan 192.168.4.2. Karena kenapa 4.2? Karena 4.1 itu sudah dipakai oleh router. Kemudian default gateway-nya 192.168.4.1. Kemudian PC 3-nya juga kita konfigurasikan, masuk ke desktop, ke IP configuration, kita tuliskan 3 subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya. Kemudian sudah
Kita coba saja kita kirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Di sini kita lihat sukses. Coba kita kirimkan PC 2 ke PC 3. Ini sudah sukses juga. Seperti inilah cara untuk mendesain jaringan menggunakan 3 router, 2 switch, dan beberapa PC. Jika kalian ingin menggunakan misalnya 10 PC, itu nanti IP configuration-nya itu disesuaikan saja. Di sini kan 3, misalnya kita tambahkan 1 PC lagi, maka PC itu menggunakan IP ujungnya yaitu 4. Begitu terus sampai jumlah PC yang ingin kalian gunakan. Di sini saya memakai 2 PC saja sebagai contoh. Baiklah, segitu saja tutorial dari saya membuat jaringan 3 router, 2 switch, dan beberapa PC. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih.